karena saya akan mengambil dokumentasi di awal. Izin Bapak, izin lagi di luar Bapak, nanti saya on cam di kalau udah di tempat Bapak. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik, saya ambil terlebih dahulu 1, 2, 3. Oke, baik. Bagi yang ingin off cam nggak masalah. Untuk web 1 ini kurang lebih nanti ada sedikit materi awalan mengenai politik hukum dan pengujian perundang-undangan, terkait pengenalan di awal terkait judicial review dan politik hukum. Terlihat? Oke, terlihat ya. Oke, baik. Jadi judicial review dan politik hukum nasional, kalau dalam hal ini nanti kita belajar bagaimana secara sejarah terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam sejarah judicial review yang erat kaitannya dengan politik hukum, di mana mereka saling berkaitan antara kepentingan politik dan kepentingan hukum nasional. Secara definisi dasar, politik hukum yakni arahan atau arah kebijakan hukum, di mana dia merupakan hasil dari kompromi atau hasil dari kesepakatan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam trias politika. Nah, tujuannya adalah sebagai bentuk strategi negara dalam membuat dan menerapkan hukum. Jadi kalau teman-teman perhatikan, hukum yang ada di Indonesia hari ini itu erat kaitannya dengan kepentingan dari pembuat undang-undang tersebut atau orang-orang politik yang mana menjadikan satu sistem hukum yang terstruktur terhubung satu sama lain. Nah, selanjutnya masuk ke dalam judicial review, di mana judicial review merupakan pengujian isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, dengan membandingkan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi hierarki yang selama ini kita pelajari, maka akan diuji dengan peraturan di atasnya atau di atasnya lagi. Adapun jenis-jenis pengujian, judicial review bisa dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, di mana uji terhadap peraturan lebih tinggi, sebagaimana perda terhadap undang-undang atau undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi untuk Mahkamah Konstitusi, ia menguji isi dari undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebih seperti ini hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertinggi, lalu undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya, peraturan daerah, lalu tujuannya adalah untuk memastikan adanya konsistensi dan tidak ada penyimpangan. Jadi kalau berdasarkan data Mahkamah Konstitusi hari ini itu ada sekitar 800 lebih gugatan terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air, yang mana tentunya masing-masing orang yang mengajukan judicial review memiliki point of view masing-masing. Nah, peran judicial review yakni memastikan yang pertama peraturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yang kedua tidak ada penyimpangan dalam artian undang-undang ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh konstitusi. Lalu yang ketiga adalah ketika ada pertentangan atau tidak sesuai dengan semangat dari konstitusi Indonesia, maka akan ada pembatalan. Bisa pembatalan seluruhnya digantikan dengan undang-undang yang baru atau diminta untuk diperbaiki sebagian. Nah, perbaikan melalui mekanisme formal maka akan dikembalikan kepada pihak legislatif untuk disusun kembali sesuai dengan arahan dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana dua tradisi sistem hukum ini mengaruhi, di mana dua tradisi yang sering kita ketahui yakni civil law
dengan asal Eropa kontinental dengan ciri utama hukum tertulis, kepastian hukum, istilahnya Rechtsstaat, lalu common law, Anglo-Saxon, jurisprudensi sebagai ciri utamanya dan keadilan dengan istilah rule of law. Masuk ke dalam konstitusi dalam praktik, konstitusi mencakup pertama konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi tertulis yakni undang-undang dasar, dokumen khusus yang mengatur dasar-dasar bernegara di awal bisa dirubah di pertengahan dalam amandemen, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 hari ini merupakan amandemen keempat, yang mana dia membawa semangat baru atau memperbaharui semangat. Sebagaimana adanya amandemen keempat, bagaimana memastikan pemerataan bagi seluruh masyarakat. Pemerataan di sini dimaksudkan adalah agar tidak terjadi ketimpangan yang begitu timpang antara satu sama lain. Lalu yang selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi konstitusi itu mencakup bagaimana peraturan perundang-undangan itu diundangkan melalui legislatif, lalu disetujui oleh eksekutif, lalu diuji oleh yudikatif bila mana ada kurangnya atau bila mana ada perubahan dalam praktik perluasan makna. Sebagaimana hari ini begitu cepatnya informasi dan area artificial intelligence, akhirnya ada penambahan makna, perluasan makna, serta pembatasan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan AI tersebut. Lalu secara tidak tertulis, ada konvensi dan hukum adat, di mana ia hidup sebagai bagian yang menjadi dasar yang disepakati bersama oleh masyarakat yang bersangkutan, seperti masyarakat adat di berbagai macam belahan Indonesia, yang akhirnya ketika terjadi sebuah sengketa terhadap penerapan undang-undang, maka alternatif sumber, karena masyarakat hukum adat itu dia hidup jauh lebih lama dibandingkan negara Republik Indonesia, sehingga ia menjadi bagian konstitusi tidak tertulis yang disepakati dan diakui. Lalu masuk ke dalam slide selanjutnya, yakni sejarah dari judicial review. Sejarah ini berasal ketika Mahkamah Agung United States of America yang dipimpin oleh John Marshall pada tahun 1803, di mana Ketua Mahkamah Agung tersebut menangani kasus William Marbury versus James Madison, yang keputusannya pembatalan Section 13 Judiciary Act 1789, alasannya adalah karena bertentangan dengan konstitusi United States pasal 3. Nah, hasilnya adanya judicial review pertama kali yang diakui secara formal oleh Ketua Mahkamah Agung John Marshall, dan itu menjadi dasar sejarah formal yang akhirnya diikuti oleh berbagai macam pengadilan yang pada saat itu mereka masih menggunakan model peradilan kerajaan, monarki. Lalu fondasi teoritis judicial review dimunculkan oleh Marshall. Yang pertama adalah bagaimana sumpah hakim wajib menjunjung tinggi konstitusi. Lalu yang kedua, supremasi konstitusi, di mana supreme law of the land, konstitusi itu menjadi supremasi tertinggi dalam sebuah negara. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab hakim, dia tidak boleh menolak perkara. Selanjutnya adalah bagaimana Marshall melakukan usulan terkait fungsi tambahan checks and balance, jadi saling kontrol, agar apa? Kekuasaan yang sebelumnya begitu luas, tanpa kontrol atau tanpa batasan atau tanpa limitasi, ketika adanya check and balance, maka mereka satu sama lain akan saling menghormati, satu sama lain tidak
melakukan overlap dalam penanganan sebuah kasus maupun kewenangan. Nah, masuk ke dalam abad ke-20 di mana Hans Kelsen melakukan institusionalisasi Constitutional Court. Jadi Hans Kelsen di Universitas Vienna Austria mengusulkan bagaimana adanya lembaga independen khusus. Jadi pertama kali di Austria pada tahun 1920 1 Oktober. Nah, berarti kurang lebih sudah 1 abad berlalu lembaga independen yang mengurusi konstitusi, Mahkamah Konstitusi, yang akhirnya model global ini diadopsi oleh berbagai negara dan Indonesia mulai mengikutinya. Nah, perkembangan di Indonesia secara sejarah diusulkan pada BPUPK ketika di gagasan awal, jadi masih dalam bentuk gagasan karena pada saat itu concern utama adalah bagaimana menyatukan berbagai macam faksi-faksi yang ada di Indonesia ketika era revolusi dan ketika pasca agresi militer 1 Belanda dan agresi militer 2 Belanda, dan akhirnya pada era Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diatur pertama kali. Dimasukkan secara formal, akan tetapi dilaksanakan secara independen atau dalam arti benar-benar terlaksana secara nyata masih belum optimal. Sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan pengaturan lebih lanjut bagaimana tata cara tata laksana pelaksanaan dari judicial review yang ada, sehingga pada saat itu masih berkutat di Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengawali adanya judicial review dan sebagai lembaga yang memimpin dan memiliki kewenangan kehakiman. Nah, masuk ke dalam TAP MPR ketiga tahun 1978 disempurnakan secara kerangka, secara struktur dan tata aturan yang ada. Namun lagi-lagi penyempurnaan ini masih bersifat formalitas dalam arti ketika nantinya ditanya apakah Indonesia ini negara demokrasi atau negara yang memberikan kewenangan dalam menguji suatu aturan, maka karena sudah ada aturannya, dijawab secara formal ya sudah ada. Akan tetapi secara pelaksanaan nyata dan benar-benar terlaksana baru terjadi ketika amandemen Undang-Undang Dasar ketiga tahun 2001 ia bisa dilakukan secara nyata. Nah, ini yang menjadi menarik, di mana tadi ketika saya sampaikan bagaimana judicial review pada hari ini ya erat kaitannya dengan undang-undang dan undang-undang dasar, lalu konstitusi menjadi bagian yang kepentingan politik dalam konstitusi itu memengaruhi apakah area-area dalam uji aturan itu bisa semua orang mengujinya atau hanya subjek-subjek hukum atau objek hukum terbatas yang bisa diuji. Nah, setelah era reformasi lalu amandemen Undang-Undang ketiga tahun 2001 bisa dilaksanakan dengan nyata dan sampai hari ini sudah berjalan 25 tahun, jalan hampir 25 tahun dengan 5 periode kehakiman yang masing-masing memiliki plus minus yang masih banyak hal yang perlu diperbaiki karena ini diatur di tahun 1950 tetapi dilaksanakan secara nyata melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung secara kewenangan yang benar-benar diberikan keleluasaan dalam menguji, keleluasaan dalam membandingkan undang-undang terhadap undang-undang dasar baru di tahun 2001. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana pembagian kewenangan ini. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, lalu Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan lebih tinggi. Nah, realita di lapangan, Kamar Mahkamah Konstitusi seringkali dilakukan uji undang-undang terhadap peraturan lebih tinggi karena masyarakat menganggap Mahkamah Konstitusi adalah
tempat untuk melakukan judicial review semua peraturan. Nah, ini yang menjadi penuh dalam arti register aturan yang begitu banyak tetap salah kamar, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi kewalahan. Jadi 9 hakim tersebut menerima perkara lalu meminta untuk diajukan kepada kamar yang tepat, yakni di Mahkamah Agung. Nah, latar belakang pelaksanaan ketika melakukan di era Orde Baru, ada permasalahan utama yakni eksekutif review, di mana eksekutif mendominasi pembuatan undang-undang dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jika legislatif pada hari itu mereka memang mengusulkan tetapi cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh eksekutif. Sehingga akhirnya sebagaimana tadi disampaikan di awal, ketika kewenangan begitu besar tanpa ada limit, karena pada saat itu belum adanya amandemen undang-undang, di Undang-Undang Dasar belum ada amandemen yang membatasi dengan rinci masa kepemimpinan atau durasi kepemimpinan presiden eksekutif, baik itu di eksekutif tingkat daerah maupun di tingkat pusat, sehingga akhirnya mereka merasa bahwasanya tanggung jawab ini harus dilanjutkan terus-menerus. Yang selanjutnya adalah tanpa kontrol operasional, tidak ada mekanisme uji materi efektif. Jadi pada hari itu, pada saat itu mekanisme pengujiannya masih dalam bayang-bayang apakah bisa diuji melalui Mahkamah Agung seutuhnya, sedangkan Mahkamah Agung pada saat itu begitu banyak perkara yang diuji, begitu banyak masalah yang harus diselesaikan, sehingga akhirnya terjadi overload dan mekanismenya masih bingung. Sehingga akhirnya adalah sentralisasi kekuasaan di mana pusat mengurus begitu banyak urusan yang sebenarnya urusan-urusan tersebut bisa didelegasikan terhadap daerah. Lalu setelah itu, karena sebelum reformasi, persoalan masa Orde Baru, undang-undang didominasi eksekutif, pengesahan tergantung presiden, sebagaimana contoh rancangan undang-undang penyiaran dikembalikan presiden, lalu tidak ada jaminan konsistensi peraturan. Jadi lembaga-lembaga yang menguji secara profesional, mengawasi itu secara formal di aturan ada, tetapi secara pelaksanaan di lapangan itu tidak ideal atau belum ideal, sehingga akhirnya perlu adanya mekanisme pengawasan yang independen. Untuk apa? Untuk memastikan, karena seringkali ketika melihat ini dibutuhkan, tetapi masyarakat di lapangan atau tim di lapangan atau stakeholder di lapangan merasa aturan tersebut belum dibutuhkan, atau aturan-aturan yang dibutuhkan tetapi oleh pusat, oleh sentral pemerintahan itu merasa kayaknya tidak perlu. Nah, di situ perlu adanya pengawasan yang independen. Sehingga akhirnya judicial review menjadi hal yang penting, dan itu menjadi semangat dari reformasi 1998. Nah, hal yang penting diperhatikan, judicial review penting karena yang pertama ia menjamin supremasi konstitusi. Jadi dasar dari Undang-Undang 1945 itu benar-benar dipastikan ia harus sesuai dengan setiap undang-undang yang ada, harus sesuai dengan konstitusi 1945 amandemen keempat. Yang selanjutnya adalah menjaga konsistensi sistem hukum, karena dengan demikian ketika ada konflik interest, maka meluruskannya kembali atau memperbaikinya kembali jauh lebih mudah karena sistem hukum yang terbentuk jauh lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme check and balance, di mana masing-masing dari lembaga negara, masing-masing dari masyarakat mampu untuk memastikan bahwasanya keberjalanan pemerintahan ini atau keberjalanan penegakan hukum yang ada di Indonesia ketika terjadi kekeliruan bisa segera diluruskan. Ketika sudah konsistensi di jalan, tidak perlu untuk bukan tidak perlu, ketika udah konsisten maka upaya-upaya untuk menjegal dan lain sebagainya bisa untuk dihindari. Lalu yang keempat adalah bagaimana melindungi hak konstitusional rakyat, karena
rakyat sebagai pemegang utama dari kekuasaan di negara demokrasi, maka kepastian hak-hak konstitusional itu benar-benar harus terlihat di mana mereka bisa melakukan uji publik dan di mana lembaga yang bisa untuk menjadi supremasi dalam melakukan perbaikan ketika ditemukan sebuah kekeliruan. Dan yang kelima adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sehingga akhirnya ketika terdapat undang-undang yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi atau tidak sesuai dengan semangat Pancasila atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Indonesia, maka dapat dikoreksi atau dapat dicegah. Sehingga akhirnya Indonesia sendiri baru efektif pasca amandemen Undang-Undang ketiga tahun 2001 melalui Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih seperti itu bagaimana judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun yang familiar yang sering kita dengar bagaimana judicial review selalu dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi karena mayoritas orang-orang melakukan uji peraturan, uji undang-undang langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin bukan hanya sih, banyak yang melakukan uji terhadap undang-undang yang lebih tinggi, tetapi hal tersebut publikasi secara masifnya itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih seperti itu terkait review materi di web 1 pada sesi keempat ini. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan terkait materi ini. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya sedikit memberikan masukan terhadap tugas 1 yang sudah mayoritas mengerjakan. Pak, izin saya mau bertanya, Pak. Oh, boleh. Perkenalkan saya Dede Kurniawan, Pak. Oke, baik. Ya, saya Dede Kurniawan, Pak. Izin mau bertanya, Pak. Halo, Pak. Oke, lanjut. Kedengaran. Oke. Begini, Pak. Kan tadi kata Bapak hak konstitusi itu kan untuk melindungi suara rakyat ya, Pak ya. Nah, tapi kenapa banyak kasus, Pak, ketika ada orang yang mengkritik kebijakan pemerintah itu terkadang dibungkam dan bahkan seringkali mendapat ancaman, Pak. Nah, itu kira-kira kenapa tuh, Pak? Oke, baik. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia itu baru efektif menjalankan Mahkamah Konstitusi atau reformasi itu jalan 25 tahun lebih lah ya. Nah, sehingga akhirnya praktik-praktik yang dulu pernah terjadi di Orde Lama, Orde Baru, oknum-oknum atau doktrin-doktrin yang ada itu masih terbawa. Jadi akhirnya mereka merasa ketika adanya kritikan itu sebuah sikap subversi atau sikap untuk melawan. Akan tetapi beruntungnya di era media sosial yang begitu cepat hari ini, pembungkaman atau pembatasan konstitusi itu langsung terdeteksi dan masyarakat mengetahui, khususnya masyarakat hukum mengetahui bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang tidak benar, sehingga diluruskan bersama-sama, dan bila mana ada ancaman yang lebih lanjut maka ada perlindungan dari lembaga bantuan hukum, baik itu lembaga bantuan hukum universitas atau lembaga bantuan hukum yang ada di masing-masing kota. Sehingga bagi teman-teman yang ketika mengkritik kebijakan pemerintah dan ada ancaman langsung, maka sampaikan saja bahwasanya konstitusi kami dilindungi oleh negara dan sudah ada aturannya, dan ketika sampai masuk ke dalam ancaman yang membahayakan, maka bisa langsung ke dalam langsung menuju ke lembaga bantuan hukum. Karena seringkali ketika saya temui kebingungan masyarakat ketika menyampaikan pendapat,
dan bingung dalam arti ketika mereka diancam atau mereka misalnya dalam arti tiba-tiba dibungkam, mereka kurang tahu bahwasannya ada lembaga bantuan hukum yang akan memastikan keamanan ketika nanti misalnya dikriminalisasi dan lain sebagainya. Dan itu hal yang perlu teman-teman ketahui ketika nanti di lapangan ketemu dengan teman yang diancam atau teman-teman sendiri yang tiba-tiba diancam, maka sampaikan argumentasi bahwasanya penyampaian argumen kami dilindungi oleh undang-undang. Lalu ketika ada hal yang benar-benar mengancam diri, maka menuju lembaga bantuan hukum sebagai bentuk pengamanan awal, agar nanti ketika lembaga bantuan hukum itu mendampingi laporan ke polisi adanya ancaman yang terjadi kepada kalian, maka itu adalah bentuk perlindungan diri di awal. Jangan sampai terlalu, karena seringkali itu biasanya karena ngerasa kayaknya bisa deh, atau misalnya sepertinya saya bisa untuk menyelesaikan karena saya sudah baca. Tetapi seringkali orang-orang yang melakukan ancaman-ancaman tersebut dia juga melakukan hal yang sistematis, sehingga untuk melawannya maka perlu lembaga bantuan hukum sebagai bentuk counter sistematif dan bentuk pengamanan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang terjadi salah dan keliru, lalu kita memiliki argumen dasar yang kuat bagaimana kebebasan berpendapat, dan kita mengkritik atau melihat kebijakan yang tidak sesuai itu sebagai bentuk rasa cinta bahwasanya negeri ini bukan kita tidak ingin negeri ini menjadi lebih buruk atau lebih rusak, dan ketika nantinya ada ancaman lebih lanjut lagi, maka menuju lembaga bantuan hukum adalah bentuk preventif perlindungan agar nanti didampingi ketika melapor ke polisi atau misalnya sampai terjadi di pengadilan kayak beberapa aktivis, maka peran dari lembaga bantuan hukum tersebut mereka memastikan adanya keamanan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Sama satu lagi Pak, mohon izin Pak. Kan kalau misalkan berbicara tentang DPR ya Pak, kalau DPR itu kan dia buat undang-undang dan sebagainya dan mendengarkan aspirasi masyarakat kan. Tapi pada fakta di lapangannya Pak, terkadang kita nggak tahu ya apakah ada wadahnya untuk kita menyampaikan aspirasi rakyat tersebut, atau apakah anggota DPR melalui kunjungannya atau melalui melalui anak buahnya atau asistennya dan sebagainya untuk terjun langsung ke lapangan, karena saya melihat bahwa setiap anggota DPR atau DPRD itu tidak ada yang turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pak. Sedangkan DPR itu kan tempat namanya kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat kan, dia yang mewakilkan rakyat kan ya Pak. Tapi terkadang banyak dari anggota DPR yang kadang suka bertentangan dengan rakyat gitu, seperti itu Pak. Itu apakah memang, pertanyaannya adalah apakah memang ada tempat untuk menyampaikan aspirasi tersebut, atau seperti apa mekanismenya Pak kalau misalkan ada, kalau misalkan kita mau menyampaikan aspirasi itu wadahnya itu apa gitu Pak? Oke. Ini pertanyaan menarik. Jadi di 2025 kemarin itu saya ada penelitian di Sinta 3. Jadi kalau misalnya teman-teman ngecek, saya ada artikel. Jadi artikel tersebut saya mengerjakan sama peneliti dari UNS dan UGM, di mana kami menemukan bahwasanya ternyata yang masyarakat itu duga partisipasi dalam penyampaian aspirasi itu tidak optimal, dan kami melakukan validasi, memang benar adanya seringkali laporan-laporan yang masuk ke dalam masyarakat, ternyata kanal-kanal aspirasi yang dibuat oleh lembaga seperti DPR RI maupun DPRD itu
dia itu hanya masuk ke dalam kayak misalnya teman-teman tahu form feedback atau form evaluasi hanya sampai di situ. Jadi tidak dilanjutkan lebih lanjut ke dalam pembahasan di paripurna atau pembahasan di komisi-komisi tertentu. Dan ketika dari DPRD mengetahui informasi masyarakatnya atau laporannya, mereka biasanya tahu melalui NGO atau melalui media sosial yang begitu ramai dan viral, sehingga akhirnya istilah no viral no justice itu santer muncul selama 5 tahun terakhir, dan itu adalah bentuk bagaimana kanal-kanal yang selama ini oleh tim ahli DPR RI maupun DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota itu tidak berjalan secara optimal, sehingga akhirnya kayak misalnya tadi disampaikan kita mau menyampaikan kemana, jadi rata-rata udah ada isi form aspirasinya, tetapi di tahun berikutnya form tersebut atau web tersebut itu berganti nama atau berganti apa istilahnya ya. Dari kalau kemarin tuh saya ngecek itu dia tuh aktif di 2024, lalu di 2025 website kanal aspirasinya ganti lagi. Sehingga akhirnya konsistensi yang terjadi itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Jadi kayak yang penting masyarakat 1 atau 2 udah menyampaikan, itu dianggap sebagai bagian dari penyampaian aspirasi. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi masyarakat hukum, memastikan kanal-kanal aspirasi yang ada itu tidak hanya sebatas formalistik saja. Kenapa? Karena teori yang digunakan dalam penyusunan dari peraturan perundang-undangan itu menggunakan teori yang terjadi di Eropa, di mana Eropa dia memiliki kultur yang sudah terbiasa dan mereka relatif lebih istilahnya itu negara-negara yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, dan itu dipakai di Indonesia. Nah, itu yang kemarin saya kritik bahwasanya seharusnya penyampaian kanal-kanal aspirasi itu disampaikan dengan lugas, dalam arti kami punya ada perubahan di sini, lalu disampaikannya secara menyeluruh dan jangan menggunakan model-model random sampling, karena bisa jadi dari satu daerah itu hanya 1 yang melaporkan baik saja, tetapi yang terjadi ada 50 atau 100 orang merasa kurang baik. Namun karena yang terlaporkan adalah 1 itu, maka dia merasa oh oke saja. Nah, itu yang gap yang terjadi. Sehingga kalau misalnya ditanyakan apakah sudah ada tetapi tidak optimal. Jadi hanya sebagai, kalau ada masyarakat bertanya apakah DPR RI punya kanal aspirasi, mereka akan menjawab sudah ada. Tetapi apakah optimal? Nah, itu yang pertanyaan selanjutnya yang kita perlu gali dan kejar lagi. Apakah mereka sudah melakukan optimal? Ternyata belum. Sehingga akhirnya media sosial menjadi bagian corong penting. Akan tetapi kalau misalnya apa-apa kasus harus dilaksanakan secara viral, berarti secara tidak langsung sistem yang disusun oleh lembaga legislatif itu melupakan kondisi yang terjadi di masyarakat. Jadi dia hanya menyasar masyarakat yang memerhatikan secara digital. Akan tetapi masyarakat yang tidak dapat mengakses internet atau masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi lebih lanjut di kalangan-kalangan tertentu, dalam arti untuk manula dan lain sebagainya, maka mereka akan menjadi pihak-pihak yang tertindas. Sehingga akhirnya partisipasi yang terjadi pada hari ini perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Kalau kemarin di tulisan saya seperti itu. Jadi dari pemerintah membuat kanal maupun dari legislatif membuat kanal yang benar-benar jelas. Lalu masyarakat baik itu melakukan secara individu maupun kelompok memetakan area-area yang mana memberikan data, sehingga akhirnya laporan-laporan itu bisa ketemu dengan langsung. Jadi akhirnya kayak ada permasalahan di daerah atau permasalahan di wilayah tertentu, pemerintah sudah menyusun, lalu masyarakat sudah mengetahui kalau area-area ini yang harusnya tepat sasaran. Namun memang pihak yang paling banyak untuk punya kewenangan
lagi-lagi dari pihak legislatif dan pemerintah. Sehingga akhirnya ketika ditanya apakah bisa ketika wakil rakyat secara karakter yang menduduki kursi-kursi perwakilan tersebut memiliki kesadaran untuk mengabdi kembali kepada masyarakat, maka secara teori dia akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika wakil rakyat yang memiliki karakter yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum, maka pada akhirnya ia hanya peduli dengan kepentingan sendiri dan cenderung merugikan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika mau lewat partisipasi, kita ingin menyampaikan aspirasi lewat mana, kanalnya itu dibuat secara formal, tetapi apakah isinya substantif? Kalau penelitian saya kemarin, kami menjawab jauh dari kata substantif dan masih perlu banyak perbaikan, seperti itu. Oke Pak, cukup menjawab sih. Tapi apa sih namanya kalau menurut saya ya, bahwa kalau menurut saya pribadi Pak, konstitusi kita itu sebenarnya sangat tidak ini ya, sangat belum optimal untuk menjalankan konstitusinya Pak, gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan kita merujuk kepada undang-undang bahwa setiap warga negara itu harus dilindungi dan sebagainya, tetapi pada fakta di lapangannya justru sebaliknya gitu Pak, tidak ada perlindungan hukum bagi yang mengkritik pemerintah gitu kan, dan tidak ada tempat untuk kita menyampaikan aspirasi karena emang nggak ada dari pejabat negara gitu kan yang turun langsung ke masyarakat gitu, ke lapisan masyarakat, baik itu di DPD, entah itu melalui apa kalau misalkan setiap partai itu kan ada PAC dan sebagainya gitu kan Pak. Tapi ya itu tadi seperti yang Bapak bilang bahwa kalau misalnya kita mau menyampaikan aspirasi itu paling hanya bisa melalui media sosial, no viral, no justice. Jadi hanya berlaku kalau misalnya kita mau menyampaikan aspirasi hanya berlaku bagi orang-orang yang ngerti internet, ngerti HP dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang memang dia nggak punya kapasitas untuk itu Pak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi di Indonesia ini untuk menyampaikan aspirasi sangat tidak efektif sama sekali Pak kalau misalkan nggak ada tempat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung gitu Pak pada lembaga negara, contohnya DPR, DPRD, DPR RI dan DPRD gitu. Lalu bagaimana mereka mau memaksimalkan kinerja mereka kalau misalkan mereka sendiri mereka tidak turun langsung kepada rakyat. Itu juga yang menjadi pertanyaan besar sih Pak. Lagi maksudnya perkumpulan besar bagi bangsa ini gitu Pak, untuk Indonesia gitu kan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Mas Kurniawan. Reflektif yang bagus. Oke, baik. Bagi teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Oh, boleh, boleh. Halo, ya. Oke, silakan. Ya, izin Pak, on cam kah, harus on cam atau gimana Pak? Oh, bebas, bebas. Kalau bisa on cam boleh, kalau sedang tidak memungkinkan nggak apa-apa off cam. Siap, siap. Oke, izin Pak, Pak Nopal ya, Pak Nopal, izin Pak Nopal, sekedar sharing saja. Saya ini dari Kaltim ya Pak, kebetulan yang lagi rame-rame nih se-Indonesia. Iya, iya, iya. Ya, begitulah kebijakan Bapak pemimpin kan. Nah, yang saya mau koreksi ini Pak Nopal adalah lebih kepada teknis kepemimpinan Pak Gubernur ini ya, bisa dikatakan gitu. Secara program Pak Gubernur itu mengatakan kan ada namanya gratis pol ya untuk semua. Saya ini ingin mengutip hanya untuk beasiswa saja Pak Nopal. Yang sangat saya sayangkan itu adalah mengapa pada waktu kampanye sebelum menjadi gubernur dan pada waktu kampanye itu tidak mempelajari aturan ataupun
peraturan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Kemendagri ya, untuk pengaturan beasiswa ya. Setelah terpilih itu Pak Gubernur mengeluarkan statement, setelah kami teliti ternyata gratis pol itu tidak bisa katanya, berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Aspek seperti itu Pak, apakah memang contoh statement seperti itu apakah memang memungkinkan untuk diperlukan koreksi ataupun hak angket? Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah siapa tidak tahu ya, apalagi saya warga Kaltim sangat-sangat tahu sekali isinya isi ataupun kepengurusan dari kita bilang lah dinasti politik dalam tanda kutip. Walaupun memang dipilih, sampai disinggung Pak Presiden Prabowo kita, walaupun memang dipilih, tapi menurut saya dengan cara yang tidak lazim ya. Nah, sekedar sharing saja Pak untuk ini, apakah memungkinkan ataupun ada aturan yang mengatakan bahwa Pak Gubernur ini salah gitu loh. Ya mungkin Pak Nopal lah bisa ini dengan keterbatasan pertanyaan saya, mungkin Pak Nopal lah bisa mengharuskan merekomendasi ataupun untuk sharing-sharing kita pada pertemuan kali ini Pak Nopal. Terima kasih Pak Nopal. Oke. Baik, terima kasih Mas Yunus dari Kaltim ya. Mungkin sebenarnya sebelum era gubernur yang sekarang, dulu saya waktu kuliah itu memang sering dengar beasiswanya dari Kaltim sih. Kaltim Maju kalau nggak salah. Iya ya. Yang sebelum beasiswa Gaspol untuk pendidikan. Benar Pak. Iya. Benar sekali. Kaltim Maju itu dia punya dasar aturan yang jelas, dalam arti mungkin dari gubernur sekarang itu pingin melakukan perluasan dengan apa ya? Ya bahasa politiknya itu pingin ya semuanya dapat semua. Nah, lagi-lagi ketika di periode sebelumnya itu udah ada presiden, dalam arti Kaltim Maju itu udah ada, dan saya tahu karena saya punya teman-teman dari Kaltim tuh sangat makmur ya sebelum gubernur sekarang ya. Mereka dapat beasiswa dengan banyak, dan itu adalah bentuk berarti selama ini memang tidak ada pertentangan aturan yang ada. Nah, akan tetapi ketika di kampanye disampaikan, nah lagi-lagi gini, ketika menyampaikan di kampanye, yang seringkali orang lupa bahwasanya janji-janji kampanye itu biasanya hanya sebagai nota kosong. Nota kosong. Jadi memang yang bisa untuk melaksanakan janji tersebut dari legislatif dan eksekutif di daerah tersebut yang memasukkan dalam aturan peraturan gubernur yang sesuai dengan peraturan yang di atasnya. Nah, seringkali ketika berjanji terlalu banyak lalu mengatakan ini nggak bisa. Nah, namun kalau berdasarkan apa yang saya baca di berita dan ngelihat yang terjadi, sepertinya memang ada dugaan pembelokan anggaran di Kaltim yang akhirnya sektor-sektor yang sebelumnya itu bisa ada karena Kaltim Maju itu kan dia beasiswa. Tapi ketika diganti nama lalu ditiadakan, maka berarti ada anggaran sebelumnya itu dirubah. Jadi secara legislasi finansial itu, ketika saya pelajari sebelumnya di bangku magister, jadi legislasi finansial itu seringkali digunakan untuk membelokkan anggaran-anggaran penting yang untuk masyarakat ke anggaran-anggaran lain yang memang ternyata ada kontroversi di situ. Jadi seperti itu. Nah, lalu masuk ke dalam pertanyaan hak angket, memang itu menjadi kewenangan dari DPRD untuk melakukan pengujian kemana anggaran-anggaran yang ada yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Terlebih Kalimantan Timur kan termasuk area yang begitu luas, karena saya sempat tinggal di Tarakan ya. Jadi dari saya ngeliat Tarakan itu begitu luas, lalu Kaltim itu ada satu provinsi yang mekar dari Kalimantan Timur ke jadi utara, sehingga akhirnya ketika dihilangkan beasiswa yang sebelumnya udah ada,
Maka itu langsung menjadi sebuah pertanyaan yang begitu besar. Dan kewenangan itu akan diberikan kepada DPRD provinsi untuk menguji aliran dana yang sebelumnya itu udah dilakukan oleh pendahulu sebelumnya. Dalam arti berarti kan secara struktur regulasi itu aman, tapi kenapa kok tiba-tiba dijadikan alasan Mendagri tidak memperbolehkan? Apakah ada efisiensi atau ada pemotongan anggaran ke pos-pos yang lain? Nah, itu nanti itu menjadi kewenangan dari DPRD. Nah, memang permasalahan dari Gubernur Kalimantan Timur adalah bagaimana komunikasi politik yang dia lupa bahwasanya ada konsekuensi hukum, dalam arti apa yang disampaikan oleh pemimpin daerah, dia mencerminkan regulasi yang ia atur sendiri. Sehingga nantinya ketika dia tidak konsisten, ketika kampanye dia berkata A, lalu ketika melaksanakan janji-janjinya jauh dari janji tersebut, lalu dia beralasan dengan dalih regulasi dan sebagai mana halnya, tetapi ternyata gaya hidup yang menimbulkan tanda tanya. Nah, akhirnya hal itu menjadi bagian yang akan hak angket itu tidak segera dilakukan. Kadangkala peraturan dari APBD tahun 2026 atau 2025, jadi perda tersebut akan diujikan ke dalam Mahkamah Agung, melihat apakah memang benar itu tidak ada. Maksudnya kayak misalnya kita berbicara terkait gaspol gratis itu apakah benar ditiadakan atau diganti dengan anggaran di posisi lain. Jadi nanti jadi Mahkamah Agung biasa menguji hasil janji-janji kampanye seperti itu. Memang cukup panjang sih untuk merunut, karena seringkali area budgeting daerah itu kadangkala demi dia menang, akhirnya dia melakukan janji-janji yang begitu banyak yang sebenarnya itu sebelumnya sudah ada, tetapi pas pelaksanaannya bahkan kalau tim maju itu udah ada tetapi malah dihilangkan dengan alasan tidak boleh mendagri dan lain sebagainya, dan itu menjadi timbul tanda tanya. Karena ketika dia mengatakan ini tidak boleh mendagri, maka nanti gubernur-gubernur sebelumnya itu yang mengadakan Kaltim Maju beasiswa tersebut akan terseret, atau dia justru melakukan pembelaan, dan jadi kadang itu menyalahkan pendahulu padahal yang salah pemimpin pada hari itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang kerangka berpikirnya adalah melihat presiden sebelumnya itu sudah ada, tidak ada masalah, dan ketika hari ini ditiadakan karena alasan regulasi, maka kebijakan yang sebelumnya akan memberikan bukti bahwasanya kami melakukan sudah sah secara hukum, dan sehingga apa yang dia sampaikan perlu mendapatkan koreksi, dan itu menjadi bagian dari audit yang akan dilakukan oleh BPK maupun dari DPRD provinsi. Mungkin kurang lebih secara teoritis normatif dari point of view hukum konstitusi dan legislasi finansial kurang lebih seperti itu, Mas Yunus. Siap, terima kasih Pak Nopal. Oke, baik. Oke, ini sisa 10 menit lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misalnya nggak ada, saya ingin menyampaikan terkait tugas 1 yang kemarin sudah teman-teman kerjakan di kelas 422. Jadi bagi yang saya minta untuk perbaiki, mohon segera diperbaiki. Nanti saya segera naikkan nilai Anda biar jauh lebih baik, karena 40% dari nilai tugas 1, 2, 3 itu masuk ke dalam nilai akhir sebelum digabung sama UAS. Dan harapannya ketika nanti teman-teman sudah mengerjakan terus bingung, langsung tanya aja, nggak masalah, biar jawabannya jauh lebih bagus. Dan mungkin kalau ada beberapa yang saya koreksi terkait penggunaan AI yang perlu diparafrase, mohon untuk segera diparafrase biar jawabannya bisa jauh lebih bagus, dan tentunya di situ teman-teman bisa belajar lebih baik lagi. Oke,
sudah 10 menit lagi, mungkin bisa kita SS penutup web 1 pada hari ini, bisa teman-teman untuk on cam. Oh, yang belum absen mohon segera absen. Oke. Oke, 1 2 3. Oke, terakhir 1 2 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Yang belum mengerjakan tugas 1 segera dikerjakan. Dan ketika ada kebingungan dan pertanyaan, tanyakan saja langsung ke saya, bisa di grup maupun di PC pribadi. Mungkin saya cukupkan. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Siap, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Bapak. Oke, Bapak. baik. Ya. Pak.